Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku di SMK Negeri 1 Ampel Gading. Pada hari ini, hari Senin, jadwalnya mapel kimia. Namun sebelumnya kita kenalan dulu ya. Nama Ibu Nur Azizah. Nanti kita akan belajar mata pelajaran kimia dan Ibu tunggu untuk main ke rumah Ibu di perumahan Sewaka Indah Blok G1 Pemalang. Mudah-mudahan pandemi ini segera selesai sehingga kita bisa saling bertatap muka belajar di kelas. Amin. Oke. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama. Materi dan perubahannya ini nanti kita akan pelajari lebih lanjut pada pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Kompetensi yang akan dicapai adalah memahami konsep materi dan perubahannya, mengelompokkan sifat materi, mengelompokkan perubahan materi, dan mengklasifikasi materi. Namun sebelumnya kita belajar dulu apa itu ilmu kimia. Dulu waktu di SMP kita sudah belajar IPA. Di SMP ada fisika, ada biologi. Untuk kimia nanti akan dipelajari lebih lanjut di SMA dan SMK jurusan teknologi rekayasa. Apa itu ilmu kimia? Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi dan struktur dan susunannya, kemudian perubahan materi dan energi yang menyebabkan terjadinya perubahan materi. Lah, materi itu sendiri apa? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Contohnya ya apa saja yang ada di sekitar kita yang menempati ruang dan memiliki massa, berarti itu adalah materi. Misalnya api, bunga-bunga, lampu-lampu, alat hitung, kopi, gelas, piring, bahkan manusianya juga itu termasuk materi. Bagaimana dengan udara yang ada dalam balon? Selanjutnya kita bisa akan menjawab pertanyaan tadi setelah mempelajari ini nih. Materi itu secara sifatnya atau wujudnya kita bedakan menjadi beberapa. Kalau bentuk dan volumenya tetap selama tidak ada pengaruh dari luar, itu yang disebut sebagai benda padat ya, atau materi yang bersifat padat. Kemudian apabila bentuknya selalu berubah sesuai dengan tempatnya, volume zat cair itu tetap, berarti ini adalah materi yang mempunyai sifat cair. Dan satu lagi, baik bentuk dan volumenya tidak tetap dan akan mengisi seluruh ruang yang ditempatinya, ini yang disebut sebagai atau materi yang bersifat gas. Sehingga pertanyaan tadi, apakah balon, apakah udara yang ada di dalam balon itu termasuk materi? Jawabannya adalah iya. Jadi materi yang berwujud gas. Gitu ya. Selanjutnya, kita bisa mengelompokkan perubahan materi. Mulai dari perubahan fisika. Jadi perubahan materi itu ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Misalnya es kemudian mencair menjadi air ya. Esnya ini kan bentuknya padat, kemudian dia mencair menjadi air. Kemudian air ini kita panaskan lagi menjadi uap air. Ini kita melihat ada perubahan dari es menjadi air menjadi uap air ya. Contoh lain lagi lilin meleleh, pelarutan garam. Ini adalah contoh-contoh perubahan fisika, yaitu perubahan yang tidak menghasilkan materi baru, yang berubah hanya bentuk dan wujudnya saja. Coba kita lihat es, baik es maupun air maupun uap air itu kan semuanya sama-sama air, hanya wujudnya saja. Kalau es wujudnya padat, kalau air wujudnya cair, kalau uap air itu wujudnya gas. Tapi ketiga-tiganya sama-sama H2O. Ya, lilin meleleh juga sama. Pelarutan garam juga sama. Hasil larutan garam kan tetap asin, berarti kan masih ada garam di dalamnya. Ya, itu yang namanya perubahan fisika.
Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Jadi setelah ada perubahan itu muncul zat baru. Contohnya kayu atau kertas dibakar menjadi abu. Kertas dan abu kan berbeda, ya kan? Makanya pembakaran kertas termasuk perubahan kimia. Kemudian besi berkarat, nasi menjadi basi. Itu contoh-contoh perubahan kimia karena terbentuk zat baru. Kemudian kita coba untuk mengklasifikasi materi ini. Materi itu ada beberapa, ada yang namanya unsur. Yang pertama itu unsur. Apa itu unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi beberapa zat lain dengan reaksi kimia. Unsur nih jumlahnya banyak. Kalau di kimia itu ada sistem periodik unsur yang di situ mencakup semua unsur yang sudah ditemukan. Beberapa unsur yang kita kenal mungkin waktu SMP ada oksigen, ya kan, lambangnya O. Ada nitrogen, lambangnya N. Ada karbon, lambangnya C. Ada Al, aluminium, dan sebagainya. Beberapa mungkin kita sudah familiar ya. Ini di bawah sini ada beberapa macam contoh dari unsur yang lain. Kemudian yang kedua adalah senyawa. Kalau unsur-unsur itu sudah bergabung menjadi satu, gabungan dari beberapa unsur melalui reaksi kimia, ini yang disebut sebagai senyawa. Misalnya hidrogen sejumlah 2, oksigen sejumlah 1 bereaksi membentuk H2O, maka H2O itu disebut sebagai senyawa. H2O adalah gabungan beberapa unsur diantaranya hidrogen dan oksigen, gitu ya. Jadi kalau unsur itu zat tunggal, kalau senyawa adalah gabungan-gabungan unsur. Dan satu lagi ada yang namanya campuran. Campuran adalah gabungan beberapa zat dengan perbandingan yang tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Contohnya ada air sungai, tanah, udara, makanan, minuman, larutan, dan sebagainya. Lah, untuk materi selanjutnya kita coba nanti akan memisahkan zat-zat yang sudah tercampur itu tadi lewat materi pemisahan campuran. Ada beberapa yang mau kita praktekkan, tetapi sementara materinya ini aja dulu ya. Cukup klasifikasi materi. Jadi kesimpulannya, klasifikasi materi itu terdiri atas unsur atau zat tunggal, misalnya hidrogen, misalnya oksigen, gitu ya, contoh-contoh unsur. Kemudian ada senyawa. Senyawa itu gabungan-gabungan unsur kayak H2O. H2O, H-nya 2, O-nya 1. H2O itu termasuk senyawa. Kalau campuran, ini campuran apa saja tanpa ada reaksi kimia, nyampur aja begitu. Kemudian kalau unsur itu ada yang logam, misalnya besi, aluminium, natrium, itu semuanya logam. Kalau yang non logam contohnya oksigen dan teman-temannya. Kemudian ada lagi metaloid, sifatnya antara logam dan non logam. Kemudian untuk campuran ada yang homogen dan heterogen sampai nanti membentuk koloid dan suspensi. Begitu saja teman-teman, kita cukupkan sampai segini saja dulu ya. Nanti untuk pekan depan kita coba untuk materi pemisahan campuran. Begitu saja, silahkan komen kalau ada pertanyaan, komen di bawah ini. Gitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.